Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesadaran kita akan siapakah Allah yang sesungguhnya sangat mempengaruhi sikap dan respons kita kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sadarkah saudara bahwa Tuhan, yakni Yehova yang kita percaya adalah Allah yang maha besar? Dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Seberapa besarkah alam semesta? Tuhan itu jauh lebih besar daripada alam semesta. Seberapa besarkah bangsa-bangsa di dunia ini? Alkitab mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Saudara bayangkan betapa besarnya Tuhan Allah yang kita percaya. Kesadaran kita betapa besarnya Tuhan, yaitu Yehova, yang menyatakan diri dalam Alkitab, kita baru lebih dapat menginsafi betapa besar kasih-Nya dengan datang menyatakan diri dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib menanggung dosa manusia. Tuhan semesta alam mempunyai rencana yang mulia bagi orang-orang percaya. Seberapa muliakah itu? Tentu tidak terkatakan bukan. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-27. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaran utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem untuk menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya. Sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu, dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk
kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang bernubuat palsu kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan, dan dalam istana Raja Yehuda, dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut, dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yakim, Raja Yehuda, ke dalam pembuangan, beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan, dan di istana Raja Yehuda, dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel, dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Yehuda, yang menjadi koalisinya agar mereka meletakkan kekuasaan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Sebab mereka memberikan pengaruh kepada bangsa Yehuda. Tuhan berbicara kepada bangsa-bangsa lain ini demi umatnya sendiri. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan adalah Allah semesta alam, sehingga Dia berdaulat atas seluruh bangsa, dan tidak ada kuasa yang tidak tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam ayat kelima dikatakan, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Ayat ke-9. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, selain Tuhan berbicara kepada Raja Zedekia, yaitu Raja Yehuda, Tuhan juga berbicara kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Yehuda. Saudara, dengan pesan yang sama agar mereka takluk di bawah Nebukadnezar. Namun jikalau mereka tidak takluk di bawah Nebukadnezar, mereka menghadapi tindakan Tuhan kepada mereka. Dan saudara, Tuhan mengatakan agar mereka tidak mendengar kepada nabi-nabi mereka, juru-juru tenung mereka, juru-juru mimpi mereka, tukang-tukang ramal mereka, dan tukang-tukang sihir mereka, yang berbeda dengan perintah Tuhan. Mereka itu mengatakan, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Saudara, dari bagian ini kita perhatikan bahwa Tuhan, kekuasaan dan kedaulatan di atas kekuasaan apapun, termasuk di atas kekuasaan para ilah manapun. Allah itu berdaulat atas bangsa-bangsa, sehingga Dia harus dihormati oleh siapapun, sebab apa yang Dia katakan itu tidak dapat ditahan oleh siapapun. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Yehova atau Tuhan
Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya dari segala sesuatu. Dialah Tuhan alam semesta. Dia Tuhan segala bangsa. Dan dia Tuhan bagi semua manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa besar Tuhan yang kita percaya. Namun saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Dia yang maha besar itu, Dia mau datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, dengan mengenakan manusia, agar Dia boleh menanggung dosa kita, mati di kayu salib. Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa bangsa-bangsa itu seperti setitik air dalam timba, dan dapat dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Namun saudara, Tuhan, Dia mengasihi kita. Saudara, jikalau bangsa-bangsa seperti setitik air pada timba dan seperti debu pada neraca, saudara, apatah lagi kita. Namun saudara, Tuhan yang begitu besar, Dia rela hadir dalam hidup kita. Dia yang transenden, yang melampaui segala sesuatu. Dia rela imanen, tinggal bersama-sama kita. Saudara, betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Marilah kita mengasihi Dia, menghormati Dia, dan kita tunduk hidup taat untuk menyenangkan hatinya. Karena Dia Tuhan yang maha besar, tapi Dia ada bersama-sama kita, bahkan tinggal di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, saudara, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Saudara, ada berita yang sangat mengerikan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, di mana mereka harus takluk di bawah kekuasaan Babel dengan Raja Nebukadnezar. Saudara, betapa kejamnya bangsa Babel menghancurkan, meluluh lantakkan kota Yerusalem dan juga bait suci. Dan saudara, yang ada di tanah perjanjian adalah kengerian, bencana, dan kebinasan. Dan sisanya mereka menjadi budak di tanah Babel. Namun saudara, berita ini tidak berhenti di sana. Namun ada berita kabar baik kepada bangsa, yaitu umat Tuhan, bahwa tiba waktunya nanti setelah 70 tahun mereka akan kembali ke tempat tanah perjanjian, dan mereka mulai membangun kembali sampai hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita sangat mengasihi kita. Namun Tuhan kita juga tidak membiarkan kita menjadi orang percaya yang hidupnya sembarangan, hidupnya di dalam kedagingan. Oleh karena itu Tuhan kita adalah Tuhan yang juga mendisiplin hidup kita. Namun kita tidak boleh lupa, Tuhan yang mendisiplin hidup kita dengan keras sekalipun, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia Tuhan yang punya rencana kepada kita. Dia Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, saudara, ketika kita menghadapi disiplin Tuhan, mungkin cukup keras ataupun sangat keras, janganlah kita menjadi lemah. Marilah kita tekun di dalamnya, dan kita berjalan bersama Dia, karena Tuhan yang mendisiplin kita adalah Tuhan yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberkati firman Tuhan, mengingatkan kami akan siapakah Engkau, Allah yang maha besar. Namun Engkau peduli kepada kehidupan kami, meskipun secara akal manusia kami begitu kecil, kami begitu hina. Tetapi Tuhan, kasih-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan untuk keberkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.